biidznillah. Ingat, mereka yang telah lebih dulu mengerjakan kebaikan, mereka yang telah lebih dulu melekat pada dirinya kebaikan, mereka yang terlebih dulu berinisiasi dalam kebaikan. Tapi ada underline-nya, ada garis bawahnya apa? Biidnillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa di apa yang saya tangkap, yang saya pahami, kenapa Allah memberikan catatan biidnillah, supaya kita tidak mengklaim bahwa kebaikan yang banyak prosentasenya dengan keburukan pada diri kita, pada diri sebagai hasil ikhtiar, hasil upayanya. Enggak, bukan itu. Ya, orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar thariqah itu harus menggeser cara berpikirnya bahwa kebaikan yang hadir pada dirinya itu, ya, adalah kehendak Allah, dimampukan, dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mungkin kita pernah sempat terhenyak dengan pernyataan guru agung kita semua, Hadratus Syekh Sahabat. Abah bukan ibadah ke Allah. Abah mah ibadahna lain ke Allah. Sempat ramai itu ya. Terus kalau bukan ke Allah, bukan ke Allah, ke siapa? Nah, ini dalam bahasa Sunda. Ibadah lain ke Allah. Ibadah bukan ke Allah. Tapi ku Allah. Tapi oleh Allah. Kata pengarsa Abah, ibadah Abah mah sanis ke Allah. Ibadah Abah bukan ke Allah, tapi ku Allah. Ku Allah itu artinya oleh Allah. Al-Mukarramin, para wakil talqin, bendahaya, Profesor Priyatno, dan pemangku manakib pada malam ini, Ibu Ian Mulia Rasana. Ini Mbak Ian yang di Singapura atau bukan ya? Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Amin, Allah, amin, ya Rabbal Alamin. amin. Hadirin para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini, saya mohon maaf, mohon ampun kepada semua karena masih ada di kantor. Pertama karena persiapan untuk besok pelaksanaan tes petugas haji. Yang kedua karena terjebak hujan besar di Bandung. Jadi masih menunggu reda hujan. Pada malam ini izinkan saya membicarakan, atau kita akan berbicara hal-hal yang dekat dengan keseharian kita semua. Saya terinspirasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini juga telah berulang kali saya sampaikan pada majelis Manaqib Online Internasional ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Ayat ini kenapa saya sampaikan? Karena pada ayat berikutnya setelah ayat ini ada redaksi yang sering kita baca ketika kita selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, ke sebelah kanan kita menengokkan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi, kita menghadapkan kepala kita ke sebelah kiri. Lalu kita membacakan Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Nah, ayat tadi yang saya bacakan, "Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina." Kemudian Alkitab, Al-Quran. Alladzina istafaina, kepada orang-orang yang telah kami pilih, orang-orang yang kami seleksi. Jadi Allah mewariskan, ya, Al-Quran ini, menurunkan Al-Quran ini, menghadirkan Al-Quran ini, dititipkan kepada siapa? Alladzina istafaina, kepada orang-orang yang telah kami pilih, kata Allah. Ya. Lalu, faminhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara orang-orang yang telah kami pilih itu,
Ingat ya. Jadi Allah sudah memilih ya hamba-hambanya alladzina astafaina min ibadina. Dari hamba-hamba lo yang sekian banyak itu Allah memilih. Ada kelompok yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok yang terpilih itu juga ada 3 kategori. Pertama, zalimun li nafsi. Kelompok yang zalim terhadap dirinya. Yang kedua, muqtasidun. Kelompok muqtasid. Dan yang ketiga, kelompok sabiqum bil khairat. Hadirin ikhwan akhwat pada pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Kelompok pertama, kelompok dolimun li nafsi. Dalam tafsir yang pernah saya baca salah satunya adalah tafsir fi Dhilalil Quran, Said Qutb mengatakan, beliau mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa kelompok dolimun li nafsi itu ya adalah kelompok orang, kategori orang yang keburukannya lebih dominan dibandingkan kebaikan yang dia miliki. Jadi keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya. Ini adalah zalimun li nafsi. Saya masih ingat betul ketika Manaqib Online Internasional ini mulai dimulai dulu. Buya Soleh, almarhum almarhumlah Buya Soleh mengatakan, zalimun li nafsi itu adalah orang yang banyak tidak zikirnya dibandingkan dengan zikirnya, kata beliau. Jadi dominan dia tidak zikir dibandingkan dengan zikirnya. Jadi kalau dipresentasikan misalkan 75% dia tidak zikir, 25% dia berzikir. Persentase keburukannya, persentase lupanya kepada Allah jauh lebih banyak dibandingkan persentase ingatnya kepada Allah. Ini dolimun li nafsi. Dolim terhadap dirinya. Yang kedua, dan di antara orang yang telah kami pilih, kata Allah, di antara orang pilihan Allah itu ada yang disebut dengan kelompok muqtasid. Ya, Said Qutb mengatakan bahwa muqtasid ini adalah orang yang secara prosentase antara kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Contoh misalkan kebaikannya 50% dan keburukannya juga 50%. Inilah kelompok muqtasid. Lagi kata Buya Soleh, orang muqtasid ini orang yang lupa dengan ingatnya kepada Allah seimbang. Lupa 50% dan ingat 50%. Inilah kelompok muqtasid. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Ya. Dan di antara kelompok, di antara orang yang telah kami pilih, orang pilihan Allah itu, ada yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Mereka yang telah duluan, telah lebih awal. Ya. Bil khairati dengan kebaikan-kebaikan. Mereka yang lebih duluan mendapatkan kebaikan. Mereka yang lebih duluan melakukan kebaikan. Mereka yang lebih duluan melekat dengan kebaikan. Siapa ini? Yang kalau kita prosentasikan, dialah orang yang dominan kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya. Dominan banyak zikirnya dibandingkan dengan tidak zikirnya. Begitu. 75% dalam hidupnya itu selalu berzikir kepada Allah dan 25%-nya kadang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Nah, kelompok yang ketiga ini ya masih diberi catatan oleh Allah ya. Wa minhum sabiqati biiznillah. Ingat, mereka yang telah lebih dulu mengerjakan kebaikan, mereka yang telah lebih dulu melekat pada dirinya kebaikan, mereka yang terlebih dulu berinisiasi dalam kebaikan. Tapi ada underline-nya, ada garis bawahnya apa? Biidnillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa yang saya tangkap, yang saya pahami, kenapa Allah memberikan catatan biidnillah? Supaya kita tidak mengklaim bahwa kebaikan yang banyak prosentasenya dengan keburukan pada diri kita, pada diri mengklaim sebagai hasil
ikhtiar hasil upayanya. Enggak, bukan itu. Ya, orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar torikoh itu harus menggeser cara berpikirnya bahwa kebaikan yang hadir pada dirinya itu ya adalah kehendak Allah, dimampukan dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mungkin kita pernah sempat terhenyak dengan pernyataan guru agung kita semua Hadrat Husain Sahabat. Abah bukan ibadah ke Allah. Abah mah ibadahna lain ke Allah. Sempat ramai itu ya. Terus kalau bukan ke Allah, bukan ke Allah, ke siapa? Nah, ini dalam bahasa Sunda. Ibadah lain ke Allah. Ibadah bukan ke Allah. Tapi ku Allah. Tapi oleh Allah. Kata pengarsa Abah, ibadah Abah mah sanis ke Allah. Ibadah Abah bukan ke Allah. Tapi ku Allah. Ku Allah itu artinya oleh Allah. Kita bisa menakiban, kita bisa amalia, kita bisa khataman, kita bisa melaksanakan salat sunnah. Itu oleh Allah. Dibisakan begitu. Ya. Kalau Allah berkehendak, ya kita bisa melakukan. Kalau Allah tidak berkehendak, mau bagaimanapun. Contoh misalkan saya mau bangun jam 2, lalu saya mau amaliyahnya nanti setelah tidur. Dari mulai bangun malam, mandi taubat, kemudian sholat yang lainnya, yang mengikutinya. Kita pasang alarm, kita kasih tahu istri kita, ya. Kemudian kita tidak tidur di kasur yang empuk, takut kenyenyakan tidurnya hanya beralaskan tikar atau karpet yang tipis saja. Begitu sudah disiapkan segala-galanya, tidur lebih awal. Allah menghendaki bangunnya pas adzan subuh, nggak sempat bangun malam. Itulah kenapa guru agung kita, Amalia tuh jangan nunggu tidur dulu, lakukan sebelum tidur. Begitu. Ya. Dulu pengarsa Abah kan oleh pengarsa Abah Anom bahwa kan keumuman kita kalau sholat tahajud itu setelah tidur dulu. Pernah ada tidur dulu. Nah, kurang lebih substansinya, meskipun redaksinya tidak persis seperti itu, ya, kata pengarsa Abah Anom, ate urang mah sare wae. Jadi hati kita kan tidur terus ya, tertidur terus begitu. Makanya sebelum kita tidur secara zahir, kita melakukan amaliyah ini. Kemarin kami di Usama, di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Desaan Usama, pada satu hari sebelum manakiban, kami berkumpul di ruang wakil talqin yang baru, kemudian ngobrol, curhat, curah gagasan, mimbar bebas, kemudian setelah itu dilanjut dengan amaliyah. Amalia amalia yang biasa dilakukan oleh kita semua. Ternyata itu kedeteksi sama sahabat. Lalu Mang Lukman datang ke tempat Amalia itu, menanya, oh dikirain siapa yang Amalia di sini, kata Mang Lukman. Tentu atas perintah pengarsa Abah. Nah, lalu sampailah ke pengarsa Abah, pas sohbah subuhnya, kata pengarsa Abah, tadi Amalia ya? Semua Abah, iya Abah tadi Amalia. Kata Abah, lanjutkan 40 kali. Begitu. Jadi baru sekali. Akhirnya kita bersepakat setiap satu hari sebelum manakiban kita melakukan amaliyah bersama-sama Sivitas Akademika Usama di Sinarasa. Besoknya kita manakiban. Jadi sehari sebelum manakiban kita melakukan amaliyah. Mungkin di antara kita ada yang mau bergabung, boleh silakan, karena bukan hanya untuk Sivitas Usama saja, STD saja, tapi terbuka untuk siapapun. Nah, jadi ke sana ya. Jadi kalau ini dimuliakan Allah, kita melakukan kebaikan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muncul perdebatan yang tidak selesai sejak awal Islam disiarkan, didakwakan oleh Rasulullah, ya, terutama sepeninggal Rasulullah ketika masa pergantian kepemimpinan dari Ali kepada Muawiyah, diskusi tentang bagaimana ikhtiar kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semua kehendak Allah, berarti saya melakukan keburukan juga kehendak Allah dong. Ya kan begitu. Nah, ini diskusi yang tidak ada ujungnya ya, dan ini menimbulkan lahirnya beberapa madhab-madhab akidah, ya, kelompok-kelompok akidah yang berbeda. Nah,
Tapi bagi kita, ya, ketika kita melihat kebahagiaan atau merasakan kebahagiaan, maka jangan terjebak pada kebahagiaan itu. Kita harus sampai pada puncak kesadaran bahwa kebahagiaan itu dihadirkan oleh Allah kepada kita semua. Kalau kita hari ini merasakan sedih, ya, mungkin ada yang sedih, manusiawi, wajar, kita kan manusia, merasakan sedih. Maka kita jangan terkungkung pada kesedihan itu sendiri, karena sedih itu juga dihadirkan oleh Allah kepada kita supaya kita semakin tangguh, semakin dewasa. Ketika kita siap untuk diuji, siap untuk dicoba, ketika kita menemukan ujian dan cobaan yang lebih besar itu, cenderung prosentase kesiapannya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum pernah diuji. Al-Quran mengulang-ulang itu. Jangan kamu kira kamu mengatakan aku telah beriman akan dibiarkan saja. Jadi Allah tidak akan membiarkan orang yang mengaku dirinya beriman kecuali Allah akan uji keimanan itu sendiri. Allah tidak akan membiarkan orang yang mengaku bahwa dirinya murid pengarsa Abaos kecuali pasti akan diuji. Nah itu. Jadi semua kata-kata, semua keyakinan itu ada derajat ujiannya masing-masing. Nah kalau begitu, mending saya nggak ngaku apa-apa deh. Lah pasti juga ada ujiannya, begitu. Semua ada ujiannya. Nah, ketangguhan ini, ya, kesadaran terhadap bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah atas kehendak Allah, maka ketika kita bertemu dengan kebahagiaan, apa yang disebut dalam ilmu tasawuf, dalam pendekatan tasawuf disebut dengan waridul basti, ya, atau bertemu dengan kesedihan yang disebut dengan waridul qabdi, maka kita tidak terjebak pada sedih dan bahagia, tetapi tembus ke hadirat Allah. Dihadirkan Allah, kesedihan pun dihadirkan oleh Allah supaya kita lebih tangguh, lebih kuat, lebih dewasa. Bukankah pohon yang semakin tinggi itu akan semakin besar angin yang menerpaknya, begitu. Semakin tinggi pohon, maka angin yang akan menerpa pohon itu akan semakin kencang. Kenapa? Karena dia lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sementara yang rata-rata, sedangkan tingginya sama, ya ingin yang sedikit. Kenapa? Karena banyak menerpa pohon yang lain juga, sampainya sedikit. Nah, semakin tinggi, maka akarnya akan semakin menghujam semakin dalam ke dalam bumi, dan dia akan semakin tangguh menghadapi terpaan angin. Orang juga begitu. Semakin dia kuat, semakin dia menyiapkan dirinya untuk semakin besar, semakin positif cara berpikirnya tentang ujian, maka dia akan semakin kokoh untuk berdiri di atas kakinya menghadapi seluruh problem-problem kehidupan. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, para pecinta kesucian di manapun kita berada. Jadi tadi ayat yang mengatakan bahwa Allah mewariskan, Allah memberi kitab Al-Quran kepada kelompok orang-orang terpilih, kepada orang-orang yang Allah pilih dibandingkan orang yang lain. Tapi di dalam kelompok pilihan itu juga masih diayak lagi, masih dikategorisasi lagi, ada tiga. Ada yang disebut dengan dolimun li nafsi, yang mereka kebaikannya lebih sedikit dibandingkan keburukannya. Ada muqtasid, ada kelompok yang kebaikan dengan keburukannya seimbang. Ada sabiqum bil khairat, ada orang-orang yang terlebih dahulu, lebih awal dari yang lain untuk melakukan kebaikan. Mereka yang kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Nah, tiga kelompok ini nanti di akhirat semua akan merasakan nikmatnya surganya Allah. Ya, di mana ada anasir kebaikan pada dirinya, anasir keberimanan dalam dirinya, maka dia tetap akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat nanti. Nah, ketika mereka masuk merasakan kenikmatan yang nanti, ya, ini dalam paradigma berpikir umum saja, nanti mereka mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kita sudah dilatihkan. Setiap selesai sholat fardu kita, setiap kita selesai sholat berharap kanan kiri lo kita macam Alhamdulillahilladzi adhaba annal laghafurun syakur. Kenapa? Karena surganya sudah dibuat sejak di dunia ini. Dawuh pengarsa Abah, tidak mungkin dapat surga nanti kalau tidak kita bangun hari ini. Begitu. Ya. Sahabikun bil khairat. Kita lebih dulu melakukan kebaikan. Abah mentahbiskan kepada kita dengan redaksi yang selalu diulang-ulang. Dalam Al-Quran juga bercerita tentang Nabi Daud. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Jadi Allah yang sudah mengunggulkan kita, ya, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya yang beriman. Jadi alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil
mukminin. Jadi sudah mengunggulkan kita dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini orang iman yang berkumpul semua. Komunitasnya banyak sekali. Tapi sudah diunggulkan dari mereka. Dinaikkan derajatnya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Semoga Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk selalu berada di kafilah, ikut dengan Hadratus Syekh Pengarsa Abah Awas Qaddasallahu sirruh. Kemarin di sini rasa Abah menegaskan yauma nad'u kulla unasim bi imam, sampai saya sampai merinding kemarin. Nanti di akhirat itu yang dipanggil oleh Allah itu bukan yang di belakang, tapi pemimpinnya dipanggil. Itu. Uh, Andai saja misalkan saya tidak bertemu dengan guru agung kita semua, mungkin saya berbaris di belakang Abu Jahal, di belakang Fir'aun, di belakang yang kadang-kadang juga mau sadar ataupun tidak sadar sifat Fir'aun itu masih melekat pada diri yang hina ini. Nah, semoga Allah istiqomahkan kita semua. Allah berkahkan, Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.